pemakaian 115 km ya. Sudah mulai asak-asak keras ya. Tapi RPM mesin nggak cepet turun, jadi masih ada aditifnya lah. Tapi ini mungkin nggak bisa dibilang fair karena ya tadi pagi hujan-hujan, terus sekarang ini cuacanya dingin habis hujan, jadi olinya nggak terlalu encer. Tapi jelas ini olinya sudah makin encer ya. Karena RPM nggak terlalu cepat turun ya, penulis masih pakai terus. Tapi ya mungkin besok pakai aditif ya, aditif LRF Elite Pro. LRF Elite nya nggak penulis pakai sebagai oli mesin karena rasanya kok encer ya. Ya wis lah, itu saja, nanti teruskan lagi. Ini 117 km ya. Ya, ternyata setelah 117 km oli Ipone-nya nyerah ya, tapi kadung berangkat. Jadi ini ya opsinya dua, antara jalan pelan-pelan atau kasih aditif oli samping ERF Elite parfum ya, spot apa gitu sembuh. ERF Elite yang harga 74.000. Olinya sendiri ya, terutama yang buruk itu bahan olinya. Walau ada esternya, sayangnya esternya nggak banyak membantu. Mungkin esternya ini hanya pelengkap saja untuk biar pelarutan olinya baik, tapi tidak untuk meningkatkan kemampuan oli mesinnya sendiri. Malah lebih halus extend ya. Kalau yang sederhana extend 20W50 itu lebih awet ya daripada oli ini. Ya juga extend yang double ester juga lebih awet dari oli ini. Olinya Bariatra Dingko ya termasuk lumayan ya, lebih baik lah daripada oli Ipone. Ya Makhluk XP lebih awet juga kan, termasuk juga Win SA40, Win 20W50, baik yang Jaso MA ataupun PCMO. Yang PCMO malah lebih jauh lagi awetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oli Ipone R4000 RS with ester ya. Ini sudah ditambahi dengan LRF Elite apa spesial lah, super bolali. Jadi kondisi olinya sudah ya perlet ya, habis lepas gas langsung cepat turun RPM-nya. Terus ya wis wayahe ganti oli lah. Ya LRF Elite-nya kembali disimpulkan memang halus, tapi sayangnya pendek masa halusnya. Jadi cuma sebentar tok halusnya. Ya wis, mari ini pakai oli opo ya. Lihat nanti lah wis.
Ya wes, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Ipone. Penulis lupa warnanya oli Ipone apa, tapi ini warnanya sekarang coklat ya. Oh iya, mungkin tambah gelapnya campuri LRF Elite ya. LRF Elite warnanya hijau, tapi ini coklat cuy. Penggantinya adalah MVX Good. %100% sintetis. Sudah pernah penulis buka ya. Oli 2021 perlu dikoret-koret gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sedang coba oli Yacho MX ya. Oli Yacho ini suara mesinnya agak kasar ya. RPM mesin juga cepat turun. Rasanya kok minimal gitu ya oli ini ya. Di kemasan sendiri tulisannya aman untuk catalytic converter. Padahal oli motor matic ya, pakai label aman untuk catalytic converter. Jadi kayak oli mobil aja. Oli dengan ya sifat seperti itu, kandungan sulfur, kandungan fosfor itu minim. Kalau minim artinya apa? Ya terutama untuk aditif licinnya ya, dan aditif lain-lain itu sedikit. Karena sulfur dan fosfor itu merupakan salah satu dari komponennya aditif anti aus. Apa ya? Bukan komponennya ya, atom penyusun. Yang namanya molekul itu kan bisa terdiri dari beberapa atom. Nah, biasanya aditif anti aus itu terutama dari sulfur, terus kalau deterjennya fosfor, kalau nggak salah kayak gitu lah, sebalik ya wis sembuh. Tapi fosfor dan sulfur itu bawaan dari aditif yang sifatnya untuk memperbaiki, meningkatkan sifat olinya.
Jadi kalau sulfur dan fosfor dikurangi ya peningkat olinya jadi berkurang. Tapi ya kita lihat lah, kita lihat bagaimana oli ini ya. Kalau ya nanti sudah dipakai kencang, ini tadi belum termasuk kencang. Ini makin lama makin kasar ya, karena ya mesinnya makin lama makin panas. Sudah 2 km. Mungkin sudah karakternya ya, nggak bisa halus. Oli Ipone sebelumnya itu lebih halus. Terus oli apalagi yang Mesran campur Orange, wah itu halus sekali itu dibanding Yacho MX ini. Tapi ya kita lihat kestabilan kekentalan. Jadi nulis pakai acuan ya, suara mesin kasarnya kayak begini. Nanti setelah dipakai ngebut agak lama berubah apa tidak. Terus terang agak mengecewakan ya, karena ya gas dilepas RPM mesin cepat turun. Penulis beli di mana sih? Ya nanti penulis sertakan tempat penulis beli lah. Barangkali mau ada yang nuduh, oh palsu ya, bukan hal yang mustahil ya. Tapi selama nanti yang membela merek Yacho nya itu masih belum pernah nyoba Mesran SE40 atau B40 ya, penulis nggak akan coba Yacho lagi, walau ini kena yang palsu ya. Karena dasarnya ditulis 100% sintetis ya, mungkin maksudnya hydrocrack ya, penulis pakainya agak kalem-kalem ya, sekalian menguji olinya nanti kemampuannya gimana. Yang Kia Visto agak porosan, tapi ya sekitar 40-an ya, lumayan itu 40-an. Karena artinya apa, ini tadi kecepatannya bisa sampai 114 ya. Jadi walau pakai silek kecil, top speed motor penulis masih normal. Dan ini juga menandakan bahwa memang aditif olinya itu minim. Jadi olinya aditifnya minim, tapi ini kayaknya aditifnya terutama fokus untuk RPM tinggi ya, karena sekarang jadi lebih halus dari tadi ya. Iya, lebih halus. Jadi Yacho MVX ini rupanya ya aditifnya jalan tol kali ya, kalau di luar sana. Bukan aditif untuk ya ojek, bukan aditif untuk yang jalan dekat-dekat, jalan pelan-pelan. Ini aditif untuk jalan kecepatan 100 di motor matic ya. Top speed tadi kan nyampe 114, jadi itu ada ciri olinya itu makin licin di RPM tinggi. Ini mungkin pakai aditif mobil juga mungkin ya. Jadi ya mungkin ini alasannya mengapa kok ada yang rekomendasi Yacho ya, karena Yacho ini rupanya kalau dipakai kencang licin. Ya setelah nanti penulis teruskan lagi. Jadi ini sudah mau sampai kantor ya. Terus kondisinya emang ya, oli Yacho ini kalau jalan pelan-pelan nggak bisa halus ya, harus dipakai ngebut dulu. Ngebutnya juga kecepatannya sangat tinggi. Mbah aditif model Oppo ya, tapi jelas aditifnya adalah aditif untuk ngebut, bukan aditif untuk pelan-pelan.
Kalau untuk RPM rendahnya wis anggap aja gak ono lah. Ini rasanya kalau memakainya kencang baru halus, maka aditifnya tipenya adalah aditif extreme pressure. Extreme pressure itu baru bekerja kalau gesekannya terjadi ekstrim. Ekstrimnya bisa karena tekanannya besar, karena tenaga perlu keluar banyak, ada hambatan angin juga gesekannya terjadi banyak sehingga jadi makin panas lah permukaan silindernya itu ya. Jadi sekarang rasanya itu ketika lepas gas sudah licin ya, nggak kayak tadi waktu jalan pelan-pelan. Jadi ya cu MVX apa MX buh lagi ya cu, ini ya cu skuter itu oli yang termasuk encer ya, nggak begitu cocok untuk daerah Penuh ini. Tapi yang terutama adalah ini adalah untuk RPM tinggi ya, untuk kencang-kencangan. Oh iya, ini jalan pelan agak lama jadi kasar lagi ya. Mungkin ini cocoknya pakai aditif tambahan ya, misal tambah meseran P40, tambah gasoli ke 1000 gitu ya. Wes itu aja lah penulis saya ini untuk 0-100 ya, oleh sempat ya. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak rem, juga oli suspensi. Kalau minyak rem ini ya selama pabriknya nggak parah-parah amat ya, bakal masih bagus lah ya. Ya sayangnya anginnya cukup kencang ya, jadi penulis nggak bisa tunjukin suara kasarnya motornya ya. Tapi ini ya wis kayak oli 10 W40 biasa lah ya. Ya anggap aja yang standar logo API lah, penulis bisa bilang kayak gitu. Aditifnya apalagi termasuk minim, termasuk nggak banyak untuk RPM rendah. Ini kayaknya termasuk oli low subs ya, low SAPS. Tapi dipakai kencang masih oke. Cuma sayang tadi waktu 0-100 ngelawan angin jadi ya nggak bisa kencang ya. Belum lagi ya karena ada yang melanggar lampu lalu lintas, jadi ya startnya nggak bisa duluan. Tapi olinya termasuk ya, ini oli kencang ya, oli kencang yang kualitasnya menurut penulis lebih tinggi daripada Daytona 100.000. Ini oli 150 belinya, diskon tadi ya. Ya wis lah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.